Halo Sobat Airsoft dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang gear yang kita gunakan pada gearbox di dalam unit Airsoft. Gear pada umumnya bisa digunakan dalam beberapa jenis gearbox ya. Beberapa yang telah saya gunakan, gear yang digunakan pada gearbox versi 2, versi 3, dan versi 7 itu sama. Untuk gearbox yang jenis lainnya belum pernah saya coba ya, cuma ketiga jenis ini aja. Jadi untuk pembahasan tentang gear kali ini, kita mengklasifikasikannya ke dalam tiga hal. Yang pertama tentang rasio, yang kedua tentang durabilitas atau ketahanannya, dan yang ketiga tentang fungsi akhirnya ya. Untuk rasio gear, teman-teman bisa melihatnya pada jenis gear yang teman-teman beli ya. Di situ biasanya tertera 1:13, 1:16, 1:18, dan seterusnya. Ini melambangkan bahwa besar atau tidaknya rasio tersebut. Semakin tinggi rasio, maka akan semakin ringan kinerja motor dalam menarik beban yang ada pada piston dan per. Besarnya rasio ini bukan berarti semakin besar, semakin bagus ya teman-teman. Karena rasio ini pada akhirnya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada, yaitu sesuai dengan kekuatan dinamo yang kita miliki atau motor, kemudian per yang akan kita gunakan, dan jenis baterai yang mendukung kinerja motor tersebut. Untuk mengetahui tentang rasio ini, nanti saya akan letakkan gambar di samping, jadi teman-teman bisa menghitungnya dengan mengikuti gambar yang ini ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita berbicara tentang ketahanan gearnya ya teman-teman. Ketahanan gear ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama itu material dari gearnya sendiri, yang kedua itu posisi gearnya, dan yang ketiga itu adalah kondisi dari bearing atau bushing yang kita gunakan. Yang pertama terkait dengan materialnya ya teman-teman. Di sini kita bagi lagi ke tiga klasifikasi. Yang pertama itu material yang kelasnya standar, kemudian yang kedua itu medium, dan yang terakhir itu kualitas baik. Kualitas standar yang saya maksudkan di sini adalah gear yang memang bawaan dari pabrikan unit ya teman-teman. Gear ini materialnya memang tidak terlalu solid, namun kekuatannya itu sudah disesuaikan dengan dinamo standar dan per standar. Ya, gitu. Kemudian untuk material yang menengah atau medium, ini yang saya maksudkan adalah gear yang materialnya sedikit lebih solid daripada material gear yang standar tadi ya. Jadi gear ini dapat digunakan untuk per yang tekanannya cukup kuat teman-teman. Misalnya pada gear yang standar tadi, per yang digunakan adalah per 100 SP. Jadi di gear yang medium ini bisa kita gunakan untuk per yang tekanannya 120 atau 130 SP. Selanjutnya adalah gear yang kualitasnya baik. Ini yang saya maksudkan adalah gear yang berbahan material steel ya teman-teman. Rata-rata bobotnya lebih berat daripada gear yang kualitasnya medium dan standar. Namun materialnya ini solid ya teman-teman. Jadi dia dapat digunakan untuk per yang bertekanan tinggi dan dinamo yang berkekuatan tinggi. Baik teman-teman, selanjutnya yang mempengaruhi ketahanan gear adalah posisi gear di dalam gearbox. Dengan posisi yang tepat, maka setiap mata gear yang ada pada gear tersebut akan bertemu di posisi yang baik, sehingga kinerjanya lebih ringan. Dan begitu juga sebaliknya, apabila posisi gear tidak tepat, maka gear akan berputar tidak pada porosnya sehingga gear akan rusak. Untuk menghindari posisi gear yang salah, setiap tuner melakukan simming dan pengecekan AOE secara baik. Selanjutnya, ketahanan gear di dalam gearbox juga
tergantung pada busing atau bearing yang menjadi penyangga dari gear tersebut. Apabila keadaan busing atau bearing tersebut tidak baik, maka dapat juga mempengaruhi posisi gear, ya teman-teman. Jadi gear tersebut tidak pada porosnya sehingga dapat mengakibatkan kerusakan. Baik teman-teman, setelah mengetahui aspek ketahanan dan rasio tentang gear, teman-teman dapat menyesuaikannya sesuai dengan tujuan akhir dari unit itu sendiri, ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin membuat unit yang memiliki tekanan tinggi atau FPS tinggi, maka dapat disesuaikan dengan per yang tinggi, dinamo yang kuat yaitu dinamo high torque, kemudian baterai yang mumpuni. Begitu juga di sisi lain, apabila teman-teman ingin mendapatkan drop atau unit yang dapat melesatkan BB yang padat, teman-teman dapat menggunakan per yang cukup disesuaikan dengan gear dan motor atau dinamo yang high speed ya, dan juga didukung baterai yang mumpuni. Baik teman-teman, sekian saja video saya tentang gear dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.